Ini justru sebetulnya seringkali ironi, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena wilayah terdekatnya justru makin hari mengalami penurunan sensitivitas atas penderitaan warga Palestina. Dan keterlibatan di dalam usaha untuk memerdekakan itu paling jauh, menghadirkan kedamaian itu paling dekat, itu seakan-akan menurun. Coba perhatikan. Proses yang terjadi di tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini seakan sepi, Ustaz. Seakan lingkungan kanan kiri itu seakan diam. Itulah sebabnya kenapa Indonesia dan bangsa Indonesia harus menjadi penggaung yang kuat untuk kemerdekaan Palestina sekaligus menggugah mereka-mereka yang bertetangga di sana untuk ikut terlibat di dalam memerdekakan Palestina. Pak Anies, Cina di depan International Court berkata begini, bahwa ketika ada satu bangsa melakukan perlawanan, baik dengan senjata ataupun tidak dengan senjata, menurut undang-undang internasional, bahwa tidak bisa disebut negara itu sebagai pelaku terorisme. Cina mengatakan itu. Bagaimana pendapat Pak Anies tentang politik Timur Tengah atau negara-negara sekitar Palestina saat ini dalam melihat persoalan kemanusiaan di sana, Pak Anies? Secara geopolitik di sana. Tetangganya maksudnya? Tetangganya. Ya, ini justru sebetulnya seringkali ironi, Ustaz. Iya. Seringkali ironi. Kenapa? Karena wilayah terdekatnya justru makin hari mengalami penurunan sensitivitas atas penderitaan warga Palestina. Sensitivitasnya itu menurun. Dan keterlibatan di dalam usaha untuk memerdekakan itu paling jauh, menghadirkan kedamaian itu paling dekat, itu seakan-akan menurun. Coba perhatikan, proses yang terjadi di tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini seakan sepi, Ustaz. Seakan lingkungan kanan kiri itu seakan diam. Itulah sebabnya kenapa Indonesia dan bangsa Indonesia harus menjadi penggaung yang kuat untuk kemerdekaan Palestina sekaligus menggugah mereka-mereka yang bertetangga di sana untuk ikut terlibat di dalam memerdekakan Palestina. Yang paling ujung saja, kira-kira Indonesia ini sholat subuhnya pertama tiap hari. Betul. Mudah-mudahan masuk surganya yang pertama juga. Amin. Kan seluruh dunia ini yang subuhan pertama siapa? Indonesia. Indonesia subuhan pertama. Nah tempat ini, tempat matahari terbit pertama dalam bentangan umat Islam dunia. Kira-kira nih bentangannya dari Merauke sampai Maroko, itu bentangannya. Maka kitalah yang menyuarakan itu seakan menyadarkan kembali. Karena ada penurunan yang cukup serius tentang kepedulian. Yang paling ujung adalah merdeka, yang paling dekat adalah damai di sana. Dan dalam pertemuan-pertemuan, apakah itu OKI, apakah itu pertemuan-pertemuan Liga Arab dan lain-lain, pembicaraan ini menjadi perbicaraan yang superficial, yang tidak substansial kalau sudah menyangkut pada Palestina. Kita merasakan itu. Karena itulah kepemimpinan dari Indonesia ini dibutuhkan. Jangan kita kalah dengan Malaysia. Lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Anwar Ibrahim. Luar biasa. Kepala pemerintahannya langsung menelpon, mengontak, inisiatifnya banyak. Makanya tadi saya katakan, saya nggak perlu bikin daftarnya dah. Kita lihat aja semua daftar itu. Minimal kita harus sama. Dan dengan itu harapannya UBN, kita bisa membangkitkan kesadaran juga di kawasan Timur Tengah dan yang tidak kalah penting dunia secara umum. Bahwa ini adalah sebuah kondisi yang tidak boleh dibiarkan bukan semata-mata karena alasan politik, tapi alasan kemanusiaan yang sudah melampaui ambang batas. Begitu, Ustaz. Jadi kangen nonton debat kayaknya ya. Cuman untungnya di sini nggak dikasih 2 menit gitu.
Kalau dikasih 2 menit nanti saya bilang sama, Ben, kita ngopi-ngopi dah kalau kurang. Tadi waktu perhatikan Pak Anies lagi bicara, jadi pikiran saya melayang serata lagi debat kemarin gitu ya. Bicara tentang kepala negara. Tapi itu mencerahkan. Pak Anies dulu ketika kapal Belanda akan masuk ke terusan Suez di Mesir ya. Itu buruh-buruh di pelabuhan demo. Lewat kapal-kapal, mereka naik bahkan mengambil alih setir kapten. Dan mereka dilarang masuk, dilarang bersandar oleh buruh-buruh di terusan Suez, buruh pelabuhan. Karena kapal Belanda ini mereka ketahui dari negaranya yang menjajah Indonesia. Artinya kerja-kerja konkret mereka, termasuk ketika peristiwa Bung Tomo, dunia Islam itu sholat jenazah gaib ketika peristiwa Surabaya terjadi. Hal-hal seperti ini kan orang Indonesia nggak terlalu care. Dan semua itu dilakukan atas juga inisiatif tokoh-tokoh dari Palestina yang mempengaruhi masyarakat Timur Tengah pada saat itu. Nah, masyarakat kita nih, kalau mereka sampai level buruh, kita nih kira-kira mesti bagaimana Pak Anies konkretnya nih? Gini, boykot itu Yap. dulu tidak terasa bergerak. Iya. Kali ini boykot terasa dampaknya. Sangat terasa. Terasa dampaknya. Dan menurut saya salah satu faktornya karena pesan boykot itu sampai ke sini. Sampai ke HP ya. Dan ini menerobos semua tembok-tembok pertahanan yang dulu terbangun di media-media konvensional, di media-media mainstream yang bisa dikendalikan. Tapi begitu dia masuk ke dalam jejaring ini, jebol itu semua. Pesan itu luar biasa. Dan saya merasakan anak-anak saya sendiri. Anak saya itu kita jalan ke toko, waktu mau beli barang, saya kan gak hafal nih merek-merek satu-satu. Iya. Saya pegang itu, dia bilang, bah jangan itu bah. Kenapa? Dukung Israel. Oh, gitu rupanya. Jadi saya saya yang tidak sensitif dengan merek-merek. Iya. Kan kita kadang-kadang nggak hafal. Nggak hafal. Rupanya daftarnya ada. Nah saya ini kan kurang aktif baca sosmed. Iya. Alasannya apa? Banyak lah alasan itu. Iya. Kurang aktif. Dia hanya baca bahasa sosmed. Berarti anak-anak kita. Dan Iya. mereka menceritakan jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan. Oh banyak bener jangannya itu. Iya. Dia bilang. Bagus juga gitu. Dan ketika saya cek ke tim, saya lihat coba dikaji, mereka menyatakan bahwa kali ini gerakan boykot berdampak secara ekonomi. Banyak yang kemudian memikir ulang. Dan menurut saya harus diteruskan. Bukan hanya barang, tapi sponsorship. Sponsorship. Program apa disponsori siapa. Dengan begitu bukan hanya kita nggak beli barangnya. Tapi kegiatan yang disponsori, sponsornya disorot. Ini ternyata berdampak. Dan dengan daya beli yang makin hari makin tinggi, dengan informasi yang makin hari makin merata, maka gerakan ini akan bisa mempengaruhi pengambil-pengambil keputusan dalam jangka waktu yang menurut saya tidak terlalu lama. Karena langsung terasa. Nah ini yang harus muncul di seluruh dunia. Iya. Dan harapannya nantinya punya implikasi yang besar. Iya. Anak saya itu kirim sebuah rekaman tentang bagaimana beli barang yang berujung kepada dimanfaatkan untuk membuat serangan di Palestina. Itu kan ada video-video kecil, ternyata banyak sekali itu. Dan saya tanya seberapa banyak teman-teman seangkatannya atau segenerasinya. Dan mereka cerita ini populer sekali di anak-anak. Dan mereka sadar bahwa ini bagian dari sebuah perjuangan. Saya bilang kalau anak-anak usia belasan tahun memiliki kesadaran ini, berarti seumur hidupnya dia akan mempertahankan kesadaran ini. Tapi kalau yang kesadaran di sini usianya di atas 50-an, ya bagus Bu. Tapi kan kira-kira harapan hidupnya beda gitu ya. Yang anak orang 50-an sama anak belasan tahun. Artinya kita ini masuk di level usia yang usia perjalanannya akan panjang. Nah ini yang menarik untuk kita eksplor lebih jauh. Pak Anies, ternyata boykot itu bukan cuma memberikan dampak ekonomi secara negatif kepada mereka, seperti berhentinya para sponsor, menurunnya tingkat pendapatan
perwakilan mereka di sini, tapi juga ternyata meningkatkan penghasilan UMKM, Pak Anies. Terjadi terasa itu pertumbuhannya sekarang ini. Nah, kira-kira ke depan sisi positif daripada boykot dan kepentingan dalam negeri kita seperti apa kira-kira, Pak Anies? Karena kan otomatis kemudian satu produk-produk lokal itu muncul. Ya. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada yang berani nantinya membuat terobosan bahwa produk kami misalnya mendukung rumah sakit Indonesia di Gaza. Iya. Wah, itu keren. Ya, maka sebagian dari keuntungan yang didapat dikirimkan untuk rumah sakit di Gaza. Bagus banget. Bayangkan bagus. kalau UMKM kita melakukan itu dan eksplisit dikatakan Iya. bahwa sebagian itu akan dikirimkan, sebagian dikirimkan itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Jadi yang kecil dan mikro tumbuh, tapi pesan perjuangan itu tidak hilang. Iya. Dan itu bisa dikerjakan. Bagus. Jadi bayangkan bila ini menjadi sebuah gerakan yang menjangkau kawasan ekonomi, tapi tujuannya politik. Iya. Bagus banget tuh ya. Produk ini ya sebagian dari keuntungannya akan disumbangkan untuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Cakep tuh ya. Itu semua produk tuh. Ya, jadi semuanya dagang ya. Iya.